Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jamaah salat zuhur azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ushulul Ma'mul syarah salah satu usul. Pada bulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa wajib bagi setiap muslim yang sudah mukallaf mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar dalam menghadapi tantangan ketika menjalankan dakwah. Kemudian poin yang pertama sudah dijelaskan juga, yang dimaksud ilmu ada 3: mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal dinul Islam. Kemudian mengenal Allah juga sudah dijelaskan. Pertama kita mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah sekarang iwan fillah kita akan memasuki pembahasan wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi, ya, mengenal Nabi Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna ma'rifatan wasallam fardun ala kulli mukallaf. Mengenal Nabi ini wajib bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal. Wa ahadu muhammadin, dan merupakan salah satu unsur agama yang sangat penting, yang sangat urgen. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iwan fillah, mengenal Nabi SAW paling tidak ada 4. Ya, paling tidak ada 4. Yang pertama, kita harus mengenal, harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Ya, diutus untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk manusia tertentu, tetapi diutus untuk seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Pertama, kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 158. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Lalu dalam surat Saba, ya, surat Saba ayat yang ke-28. Ya, ayat yang ke-28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadira walakin aksaran nas la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk umat manusia seluruhnya, untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui.
Nah, kalau kita lihat dari surat Al-A'raf ayat 158 dan surat Saba ayat 28, di sini ada 3 ya penguatnya. Yang pertama kata An-Nas, ya ayyuhan-nas. Ini adalah kata ya An-Nas, ini bentuknya isim mufrad, isim yang menunjukkan tunggal, nasun. Karena kalau bentuk jamaknya unasun. Nah, dalam bahasa ibadah, kalau isim mufrad kemasukan alif lam, kalau menurut ilmu balaghah ini adalah namanya alif lam lil istighraq. Nah, alif lam lil istighraq itu alif lam yang menunjukkan keseluruhan. Maka dengan itu ya ayyuhan nas artinya sama dengan wahai seluruh manusia. Yang kedua kata jami'ah. Jami'ah kan artinya semuanya. Yang ketiga kata kafah, seluruhnya. Berarti 2 ayat ini jelas sekali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Juga di dalam hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fuddiltu alal anbiya bisitin." Aku diberi kelebihan di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Ya, jadi yang 6 perkara ini hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa yang 6 perkara itu? Pertama, u'titu jawami'ul kalam. Yang pertama, aku diberi jawami'ul kalam. Apa jawami'ul kalam? Perkataan yang singkat tapi maknanya padat. Itu namanya jawami'ul kalam. Contoh, ketika ada sahabat yang datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, ya tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang menyebabkan aku masuk surga." Nabi hanya mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Ya, sampai orang itu bertanya lagi, tetap Nabi menjawab la taghdab, jangan kamu marah. Ini singkat sekali jangan kamu marah. Tapi kalau diurai, Masya Allah, ternyata kenapa Nabi melarang marah? Ternyata kan ya madaratnya marah ini seperti apa. Jadi kandungannya sangat luas sekali. Ini namanya jawami'ul kalam. Atau Nabi hanya mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, ini kan singkat. Hanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tapi pengertian takwa jika diurai itu luasnya luar biasa. Itu yang pertama. Wa nusirtu birru'bi. Yang kedua kata Nabi, aku diberikan pertolongan dengan dimasukkannya rasa takut kepada musuh-musuhku. Jadi dulu ya, kalau Nabi SAW ingin berhadapan dengan orang-orang musyrik, dalam riwayat lain 1 bulan lagi mereka bertemu di medan perang, itu orang-orang musyrik sudah ketakutan duluan. Ya, sudah ketakutan duluan. Ini adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, wa uhilat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku rampasan perang. Nah, jadi rampasan perang atau ghanimah itu hanya dihalalkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sedangkan kalau nabi-nabi sebelumnya, kalau mereka terjadi peperangan, itu rampasan perangnya harus dikumpulkan. Ya, dikumpulkan di suatu tempat, nanti turun api dari langit. Kemudian ya lalu api itu adalah habis dia melalap rampasan perang tersebut. Kalau tidak ada pengkhianat. Tapi kalau ada pengkhianat, umpamanya ada salah satu ya yang ikut berperang, kemudian ada rampasan perang yang diumpetin, ya tidak dikumpulkan di situ. Jadi nanti turun api, tapi api itu tidak mau melalapnya. Itu zaman ya sebelum Nabi Muhammad SAW
Begitu. Tapi setelah atau ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan rampasan perang. Ini ketiga. Yang keempat, wajuilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan bahwa bumi ini sebagai alat untuk bersuci dan sebagai tempat sholat. Artinya iwatilah, kalau kita mau menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, kemudian tidak ada air, kita bisa dengan tayamum. Ya, bisa dengan tayamum. Kenapa? Karena bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk bersuci. Wa masjidan. Artinya, ya kalau kita mungkin ya umpamanya jalan-jalan atau pulang kampung, lalu kita main ke sawah atau ke kebun, kemudian masuklah waktu sholat ketika kita berada di kebun, boleh kita sholat di mana saja. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu ya dulu tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah yang sudah ditentukan. Tapi kalau umat Nabi SAW, dimanapun kita boleh sholat, asal bukan pada tempat yang dilarang sholat. Seperti ya, Nabi melarang kita tidak boleh sholat di kuburan, kita tidak boleh sholat di kamar mandi, tidak boleh sholat di tempat jagal, tidak boleh sholat di kandang onta, tidak boleh sholat di tempat sampah kalau tempat sampahnya najis. Nah, ini kan ada tempat-tempat yang dikecualikan, kita dilarang sholat. Kemudian, nah yang selanjutnya adalah wa ursiltu illal khalqi kafah. Aku diutus untuk makhluk seluruhnya. Nah, di sini wabillah. Jadi aku diutus untuk makhluk seluruhnya. Artinya Nabi sendiri menyebutkan bahwa Nabi ini diutus bukan untuk bangsa tertentu, kaum tertentu, tapi untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia. Yang keenam, wahutima bi nabiyun. Para nabi ditutup denganku, diakhiri denganku. Kemudian wabillah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi, la yu'minu rajulun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, summa la yu'minu bi illa dakhala nar." Kata Nabi ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah seseorang yang mendengar dari umat ini tentang diutusnya aku, lalu dia tidak beriman kepadaku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kecuali dia akan masuk neraka. Artinya apa? Artinya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting, ikhwan fillah. Kenapa? Karena ya Nabi sudah mengkabarkan bahwa nanti bakal muncul 30 manusia yang semuanya bakal mengaku jadi nabi. Sampai hari ini saya belum hitung ini, entah berapa orang yang sudah mengaku jadi nabi. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Pertama, lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak seseorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Perhatikan ayat ini. Jadi Allah menegaskan dalam ayat itu bahwa Nabi SAW itu adalah penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Kemudian hadisnya banyak sekali, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya inna mazzali wa masalul anbiya min qabli
kamatsali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin fi jawiyatin faja'ala nasu yatufuna bih wa ya'jabuna lah wa yaqulun halla wudi'at hadhihi labinah fa ana al-labinah ya wa ana khatimun nabiyyin. Kata Nabi, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Jadi walillah ya, ada orang yang membangun rumah, kemudian rumahnya itu fa ahsanahu wa ajmalahu. Rumahnya itu dia baguskan, dia perindah. Ya, dia perindah. Illa maudi'a labinatin, kecuali ya, hanya ada satu bata lagi yang belum terpasang fi jawiyatin, yang ada di bagian pojok, kata Nabi. Lihat ya, jadi ada rumah ya, yang dibangun, rumah itu masya Allah dibaguskan, diperindah bangunannya, ya, cuma tinggal satu bata lagi, yang batu bata lagi yang belum terpasang. Fi jawiyatin itu di bagian pojok rumah tersebut. Faja'alan nasu yatufuna bih wa ya'jabuna lah. Lalu orang-orang mengelilingi rumah tersebut dan mereka semuanya terkagum-kagum. Artinya, waduh, ini rumah sangat bagus sekali. Cuma kata mereka, halla wudiyat hadil labina, tapi kenapa satu bata ini belum dipasang? Nah, kata Nabi, fa'ana ala bina, akulah satu bata itu. Ya, akulah satu bata itu. Wa ana khatimun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Nah, disinilah iwan fillah letaknya penyimpangan kelompok Ahmadiyah. Disinilah letak kesesatan kelompok Ahmadiyah, yang mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Dan iwan fillah, kalau kita mengatakan Nabi besar Muhammad SAW, orang Ahmadiyah sangat senang. Karena setiap ada Nabi besar, berarti ada Nabi kecil, katanya. Nabi besarnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kecilnya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, iwan fillah, para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa Ahmadiyah itu laisa bi muslimin, mereka bukan muslim. Ya, bukan muslim. Kenapa dikatakan bukan muslim? Pertama, nabinya mereka bukan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam. Dan kitabnya juga mereka bukan Al-Quran, tapi itu namanya kitabnya mereka punya tersendiri, namanya At-Tadhkirah. Itu kitabnya. Jadi iwan billah, siapapun yang punya keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, berarti dia sama dengan mendustakan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Ahzab ayat 40, juga sama dengan mendustakan beberapa hadis-hadis Nabi yang derajatnya sampai mutawatir, yang menyebutkan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Ya, beliau penutup para nabi. Lalu iwan billah, sekarang ada lagi suatu harakah atau suatu gerakan, yang gerakan tersebut diberi nama lembaga kerasulan. Mungkin ada di antaranya yang sudah mendengar ada lembaga kerasulan. Nah, iwan billah, lembaga kerasulan ini di antaranya seperti menafsirkan ya bahwa langit ada 7. Itu bukan langit yang ada 7, tapi susunan kepemimpinan itu ada 7. Yang dimaksud coba kita hitung, 7 itu apa? RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. 7. Ini yang dimaksud dengan langit 7. Kemudian setiap tingkatan nanti diberi nama dengan nama-nama rasul. Ya, tingkat RT nanti rasulnya siapa, nama rasul siapa, tingkat RW-nya rasulnya siapa, sampai nanti ke presidennya semuanya pakai nama rasul. Nah, mereka punya keyakinan bahwa yang sudah tidak ada itu nabi, adapun rasul masih ada. Ya, jadi yang sudah tidak ada, yang sudah ditutup itu para nabi, tapi kalau rasul masih ada. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran
ya Allah menyebutnya khotaman nabiyin, bukan khotamal mursalin. Penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Begitu juga Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi mengatakan, wa ana khatimun nabiyin, dan akulah penutup para nabi. Rasul tidak mengatakan wa ana khatimul mursalin, akulah penutup para rasul. Nah, oleh karena itu nabi sudah tidak ada, tapi rasul masih ada. Ikhwanillah, ini pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Kaidahnya, kullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Perhatikan, ya, kullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul sudah pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Jadi ikhwanillah, tidak ada rasul yang bukan nabi, tapi banyak nabi yang bukan rasul. Maka di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dijelaskan, jumlah nabi dan rasul semuanya ada 124.000. Nah, dari yang 124.000 itu rasulnya saja cuma 314. Berarti sisanya adalah nabi. Perhatikan ya. Jadi tidak ada rasul yang bukan nabi, tapi banyak nabi yang bukan rasul. Nah, kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, nah kalau nabi sudah ditutup, apalagi rasul? Ya, kalau nabi sudah tidak ada, otomatis rasul sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada rasul yang bukan nabi. Tapi kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran khotamal mursalin, Nabi Muhammad adalah penutup para rasul. Bisa jadi rasul tidak ada, sudah tidak ada, tapi nabi masih ada. Kenapa? Karena ada nabi yang bukan rasul. Jadi oleh karena itu, siapa yang punya keyakinan bahwa nabi sudah tidak ada tapi rasul masih ada, ini adalah ya keyakinan yang menyimpang, yang keliru. Yang keliru. Kenapa? Karena tadi tidak ada rasul kecuali nabi. Kemudian iwan fillah, ini adalah ya yang kedua. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Siapapun yang muncul nanti mengaku jadi nabi, kita tidak boleh mempercayainya, apalagi kalau jadi pengikutnya. Ya, seperti di Indonesia nih, kemarin yang ramai siapa? Si Ahmad Musodik, ya, dia akan ngaku jadi nabi. Kalau dulu yang pertama mengaku jadi nabi adalah Musailamah Al-Kadab, dan Nabi menyebutkan bakal ada 30 orang yang mengaku jadi nabi. Nah, ini iwadillah ya yang kedua. Jadi kalau kita sudah memahami ya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, maka siapapun nanti yang muncul yang mengaku jadi nabi, kita wajib mendustakannya, bahwa mereka pendusta, mereka bahkan termasuk adalah bagian dari Dajjal. Ini yang kedua, iwadillah. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenal, harus mengetahui bahwa Nabi SAW terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa. Ya, jadi Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Dan yang hanya maksum, yang hanya terjaga dari perbuatan dosa, hanya Nabi Muhammad SAW. Di luar Nabi tidak ada yang maksum. Sekalipun sahabat generasi terbaik dari umat ini, tabi'in generasi terbaik kedua, tabi'ut tabi'in generasi terbaik ketiga, mereka tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Kenapa iwan billah? Nabi SAW adalah ya tidak berdosa atau terjaga dari perbuatan dosa. Yang pertama ya, ini secara akalnya dulu. Nabi SAW adalah sebagai teladan. Ya, sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita. Nah, kalau Nabi sebagai teladan, Nabi melakukan dosa, bagaimana umatnya? Ya, bagaimana umatnya?
Kan ada pepatah mengatakan, ya, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Kalau Nabi Muhammad SAW melakukan dosa, apalagi umatnya. Nabi tidak melakukan dosa pun, umatnya masih banyak yang melakukan dosa. Apalagi coba kalau Nabi berdosa, nanti umatnya bakal begini, jangankan kita, Nabi saja masih berdosa. Nabi ini adalah maka terjaga dari perbuatan dosa. Kita lihat dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beda dengan kita, ikhwanillah. Kalau kita bicara kadang-kadang berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau Nabi berbicara, itu semua berdasarkan wahyu. Karena Nabi berbicara berdasarkan wahyu, maka terjaga dari kesalahan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud, dijelaskan hadis dari Abdullah bin Amru. Dia berkata, "Aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdahu." Kata Abdullah bin Amru, saya suka menulis setiap apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya karena aku ingin menghafalnya. Ya, jadi setiap yang diucapkan oleh Rasul itu ditulis oleh Abdullah bin Amr. Panahatni Quraisy, lalu orang-orang Quraisy melarangku. Faqalu, mereka berkata, innaka taktubu kulla syai'in tasma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallam basyarun yukallimu fil ghadha wa ridha. Wahai Abdullah bin Amr, ya, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul itu manusia biasa. Terkadang beliau bicara dalam keadaan marah, terkadang beliau berbicara dia dalam keadaan ridha. Fa'amsaktu anil kitab. Lalu kata Abdullah bin Amr, ya, saya berhenti dari menulis. Kemudian fadakartu dalik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan masalah itu kepada Rasulullah. Kata Rasul, faqala uktub fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minni ilhaq. Begitu Rasul mendengar, ya, cerita dari Abdullah bin Amr bahwa orang-orang Quraisy melarang beliau menulis setiap apa yang dia dengar dari Rasulullah, kata Rasul, hei Abdullah bin Amr, tulislah apa yang kamu dengar. Demi Allah, ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ilhaq kecuali kebenaran. Nah, di sini Nabi menegaskan, iwalillah, ma kharaja minni ilhaq, tidak keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Jadi tidak ada yang keluar dari lisan Rasul kebatilan, tidak ada, iwalillah. Itu pasti benar. Beda dengan manusia selain Rasul. Maka Imam Malik, ya rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ya, perkataan siapapun bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataan yang punya kubur ini. Sambil Imam, ya, Malik menunjuk kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi sudah berbicara tidak bisa ditolak. Kenapa tidak bisa ditolak? Karena perkataan Nabi sudah pasti benar. Ya, Nabi menyebutkan ma kharaja minni ilhaq. Jangankan iwalillah Nabi serius, bercandanya Nabi benar. Emang Nabi suka bercanda? Suka bercanda. Sampai dalam kitab Hukukun Salam ala Ummati Fidul Kitab wa Sunnah ada bab khusus yang menjelaskan bercandanya Rasul. Mana di antaranya? Di antaranya iwalillah bercandanya Rasul. Rasul pernah bertanya kepada sahabat, Fulan, kamu mau ikut saya? Kalau mau ikut, begitu nanti sampai di tempat tujuan, ya, mau saya taikin kamu ke anak onta. Mau, ya Rasulullah, hanya ikut. Begitu sampai di tujuan, nah, kata Nabi, nih, tadi kan saya janji bahwa kamu akan saya naikin ke anak onta. Nah, sekarang sudah ada ontanya, ayo naik.
Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau bilang bahwa saya akan dinaikin ke anak onta. Ini mah biangnya, bukan anaknya ya Rasul. Ini ontanya sudah tua. Kata Rasul, apakah onta ini punya induk? Punya. Nah, kalau onta ini punya induk berarti ini anaknya. Nah, ini Nabi bercanda, iwan tapi benar. Ya, benar. Jadi jangankan seriusnya gitu kan. Bercandanya Rasul adalah benar. Ketika ada nenek-nenek kan yang datang, ya Rasulullah, kira-kira nenek ini bisa masuk surga atau tidak? Jawaban Rasul, nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Itu nenek-nenek kan sedih, ya. Kemudian dia sambil meneteskan air mata, dia mau pulang. Lalu kata Nabi dalam riwayat lain ke sahabat, panggil tuh nenek itu. Kemudian dipanggil, kenapa nek menangis? Ya percuma nenek beramal kalau nenek tidak masuk surga. Kata siapa nenek tidak masuk surga? Bukankah kata Rasul di surga tidak ada nenek-nenek? Betul, di surga tidak ada nenek-nenek. Karena nenek-nenek di dunia kalau masuk surga berubah menjadi gadis lagi. Nah ini jadi Nabi suka bercanda, tapi bercandanya Nabi itu benar. Nah ini ya, kita harus yakin bahwa yang maksum dari perbuatan dosa hanyalah Rasulullah. Berbeda dengan keyakinan orang Rafidah. Rafidah itu diantaranya orang-orang Syiah, ya. Mereka meyakini bahwa perkataan imam mereka, imam yang 12 itu pasti benar. Pasti benar. Sehingga apa yang dikatakan oleh imamnya itulah yang diikuti oleh mereka. Nah, kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan atau dari dosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar Nabi ini adalah ya bisa salah, bisa benar. Ini yang ketiga. Yang terakhir, iwadillah, mengenal Nabi adalah kita harus mengenal, harus mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Beliau adalah contoh yang baik, teladan yang baik bagi kita, iwadillah. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu supaya dijadikan contoh oleh kita. Lihat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu. Jadi ikhwanillah ya, sekarang banyak umat Islam yang kehilangan teladan. Jadi terutama dalam masalah ibadah, ikhwanillah, masalah ibadah, tidak ada manusia yang lebih tahu bagaimana cara ibadah selain dari Rasulullah SAW. Maka kita semua wajib mencontoh, meneladani Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Tidak boleh kita menyelisihinya. Makanya kan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada 3 sahabat yang datang ya ke rumah istri Nabi SAW, lalu mereka bertiga bertanya kepada istri Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi kalau di rumah. Lalu diceritakan Nabi di rumah itu seperti ini ibadahnya. Lalu 3 sahabat ini merasa bahwa amal mereka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Kata mereka, Rasul ibadahnya seperti itu, padahal dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat yang satu mengatakan, saya akan sholat sepanjang malam, tidak mau tidur. Sahabat yang kedua, kalau saya akan puasa setiap hari sepanjang tahun. Sahabat yang ketiga, kalau saya akan membujang selama-lamanya, saya tidak mau menikah. Perhatikan, jadi 3 sahabat ini punya rencana yang berbeda. Sahabat yang satu menganggap baik kalau sholat sepanjang malam tidak tidur, sholat terus. Sementara sahabat yang kedua menganggap baik kalau puasa setiap hari sepanjang tahun. Dan sahabat yang ketiga menganggap baik kalau membujang selama-lamanya, tidak menikah. Lalu kata Nabi, hal antum qultum kada wa kada, apakah kalian yang ngomong begini dan begitu? Wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, saya ini manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian.
Tapi perhatikan, manusia yang paling takut dan paling takwa saja, kata Nabi, usalli wa arkudu. Saya suka sholat, saya suka tidur, saya suka puasa, saya suka berbuka, dan saya menikahi wanita. Dan siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Artinya, ibadah, tiga sahabat ini ingin melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata begitu Nabi mendengar banyak, saya dengar bahwa kamu ingin sholat sepanjang malam, tidak mau tidur. Benar ya Rasul, bagus, lanjutkan. Tidak begitu Nabi. Malah kata Nabi, demi Allah, saya manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Akan tetapi, saya suka sholat, saya suka tidur, saya suka puasa, saya pun suka berbuka, dan saya menikahi wanita. Makanya dalam hadis lain Nabi menyebutkan bahwa Nabi SAW adalah naha anit tabatul. Tabatul itu Nabi melarang, tidak boleh hidup membujang, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh, ya, membujang, tidak nikah, nggak boleh. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya saya masih punya waktu untuk nikah sebelum kematian, saya mau nikah. Kenapa? Saya tidak mau menghadap Allah dalam keadaan tidak punya istri. Ya, kecuali kalau ada alasan, ya, seperti karena fakir, banyak seperti Imam Nawawi, ya, sampai beliau meninggal, beliau tidak menikah. Imam Nawawi ini dalam usia 45 tahun. Kenapa? Karena Imam Nawawi termasuk, ya, orang yang miskin. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai wafatnya beliau tidak menikah. Bukan benci menikah, tapi beliau karena lebih banyak hidup di penjara. Ya, karena beliau lebih banyak hidup di penjara karena berhadapan dengan penguasa yang zalim, yang akidahnya pada saat itu adalah Mu'tazilah. Hanya beliau pun tidak sempat menikah. Ya, nah ini ikhwatillah. Jadi sekali lagi, ya, jadi kita minimal, ya, kita mengenal Nabi itu paling tidak ada 4 tadi. Mengenal Nabi, yang pertama kita harus mengenal bahwa beliau adalah diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, iwadillah, termasuk Nabi diutus juga untuk bangsa jin. Ya, untuk bangsa jin. Mana dasarnya bahwa Nabi diutus untuk bangsa jin? Bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf, mulai dari ayat 28 sampai ayat 32, Pak. Surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Nah, di antaranya ayat yang ke-28-nya Allah berfirman, "Wa in sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mudbirin." Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada kamu Muhammad, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ketika para jin-jin itu sudah hadir, ya, sudah hadir di dekat Nabi untuk mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata kepada jin yang lain, diamlah kamu, diamlah, dengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Falamma qudiya, maka setelah selesai pembacaan Al-Quran, walau ila qaumi mudirin, lalu para jin ini adalah kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Nah, di sini jin mendengarkan Al-Quran. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, dan riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan hadis dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah. Lalu kami cari itu Rasul ke lembah-lembah, ke semak-semak, tapi tidak kami temukan itu, tidak kami dapatkan. Akhirnya kami berkata, wah, ini jangan-jangan Nabi ini adalah diculik sama jin. Sampai kata Ibnu Mas'ud, pada malam itu termasuk malam yang paling buruk yang kami alami. Kenapa? Karena mereka semuanya cemas, khawatir, ini Nabi kemana ini. Tiba-tiba pagi-pagi Nabi datang dari arah Gua Hiro. Ya, nah begitu para sahabat melihat Nabi datang, itu disambut oleh sahabat. Dan kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi malam, ya, kami kehilanganmu. Kami sudah berusaha mencarimu, tapi kami tidak mendapatkannya. Kata Rasul, oh begini, atani da'il jin padahatu ma'a faqaratu alaihi al-Quran. Jadi begini, tadi malam itu ada dai, ada pendakwah dari kalangan jin datang kepadaku.
Ya lalu aku berangkat bersamanya. Jadi si dai dari kalangan jin ini minta Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para jin. Lalu kata Nabi, padahatu, lalu saya pergilah bersama jin tersebut. Faqara'tu 'alaihil Qur'an, lalu aku ajarkan kepada mereka Al-Quran. Ya, dan akhirnya setelah itu nih, kamu mau lihat gak bekasnya? Sampai sahabat itu diajak oleh Nabi, nih untuk apa bekasnya tadi malam saya, yaitu ngajarin Al-Quran kepada para jin, yaitu apa, menyalakan api di Gua Hira itu. Nah, ternyata di situ ada 15 jin yang termasuk ustad-ustadnya, dai-dainya, itu yang diajarin Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan iwan fillah bahwa Nabi diutus bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi Nabi juga diutus untuk bangsa jin juga. Nah inilah ya, jadi kesimpulannya. Nah, jadi ma'rifatun Nabi sallallahu mengenal Nabi paling tidak tadi ada 4. Pertama apa? Kita harus mengenal bahwa Nabi diutus untuk seluruh manusia, bukan diutus untuk manusia tertentu atau bangsa tertentu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, beliau adalah terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa. Sehingga semua apa yang dilakukan oleh Nabi adalah suatu kebenaran. Nabi tidak pernah melakukan suatu kebatilan, atau Nabi tidak pernah mengucapkan suatu kebatilan. Yang keempat, bahwa Nabi SAW adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan contoh, untuk dijadikan teladan oleh semua umatnya pada khususnya. Nah inilah iwatfillah yang dimaksud dengan ma'rifatu nabiyihi, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin sampai di sini, insya Allah nanti kita akan sambung dengan ma'rifatu dinil Islam, mengenal dinul Islam. Ini sangat penting, iwatfillah. Kenapa? Karena di negeri kita ini banyak sekali orang yang di KTP-nya Islam, tapi kalau ditanya apa itu Islam, tidak paham. Jadi banyak Islamnya itu karena faktor keturunan, karena bapak Islam, ibu Islam, masa saya bukan Islam? Tapi kadang-kadang kalau ditanya mahwal Islam, apa itu Islam, banyak yang kurang paham atau yang tidak paham. Nah maka insya Allah ya di bulan yang akan datang kita akan membahas tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal dinul Islam. Islam itu apa? Ya, sampai di sini kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi kita semua, dan ini menjadikan suatu keyakinan ya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di negeri kita adalah ya tidak sedikit orang-orang yang ikut ya kelompok-kelompok yang sesat tadi seperti Ahmadiyah, yang mereka jelas-jelas mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.